PowerPoint-nya terlihat? Belum. Sudah, Bu. Daftar hadir, silakan diisi di e-learning pertemuan 28 hari ini. Hari Kotan yang minggu lalu udah saya share juga ya di e-learning pertemuan 27. Nanti dilihat hari Kotan hari Jumat kemarin. Bahan materi hari ini ada di pertemuan 28. Daftar hadir silakan juga diisi ya, jangan lupa. Materi hari ini terakhir sebenarnya tentang integral. Nanti habis integral ini kita ke matriks. Jadi hari ini aplikasi integral. Integral dipakai buat apa saja, sama tutorialnya. Ini aplikasi dari integral. Kalau saya bilang info ya. Nih. Jadi kalau kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang yang namanya integral tentu dan integral tak tentu. Jadi kita bicara tak tentu dulu kemarin yang tidak punya batas bawah dan batas atas. Kemudian integral tentu yang punya batas bawah dan batas atas. Sekarang kita ke aplikasi dari integral. Jadi kita punya sumbu koordinat nih X dan Y. Jadi ada daerah yang di atas sumbu X dan ada juga daerah yang di bawah sumbu X. Jadi yang pertama kita bahas adalah sebuah daerah di atas sumbu X. Jadi seperti diketahui kalau garis yang horizontal ini namanya sumbu X, yang tegak ini namanya sumbu Y. Jadi misalkan Y itu sama dengan Fx adalah menentukan sebuah kurva pada bidang XY. Jadi ada fungsi Fx, dan dimisalkan F adalah kontinum. Jadi ini fungsinya nih, yang warna biru ini kontinum, artinya dia fungsinya tidak terputus, dan non-negatif, dan tidak negatif pada interval A, antara A dan B. Jadi ini intervalnya A dan B. A kecil sama dengan X, kecil sama dengan B. Jadi A-nya itu termasuk, dan B-nya juga termasuk. Seperti gambar ini. Nah, ini fungsinya. Dan dibatasi oleh Y sama dengan 0. Jadi katanya gini, diperhatikan bahwa sebuah daerah R dibatasi oleh grafik Y sama dengan Fx, X-nya A, X-nya B, dan Y sama dengan 0. Jadi ini, Y sama dengan 0 itu kan di sini ini. Ini kan sumbu Y, ini kan 0. Oleh batas A, ini A-nya, oleh batas B, tulisannya muncul nggak? Tulisan merah saya muncul? Kalau tulisan itu merah yang munculnya nggak? Kalau tulisan merah di sini di script. Nah, kemudian dibatasi oleh fungsi Fx. Ini fungsi Fx. Jadi daerah yang diarsai warna biru yang diberi tanda R itu region. Nah, ini akan kita cari berapa luasnya. Jadi kita misalkan R itu adalah daerah di bawah fungsi Y sama dengan Fx antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi ini antara ini. Jadi kalau mencari luas R ini, jadi AR, area of R, itu sama dengan integral dari A sampai B, batas paling kecilnya A, batas paling tingginya B, jadi AB, jangan terbalik ya, yang bawah itu batas bawah, atasnya batas atas, dari fungsi Fx. Yang Fx-nya berapapun tinggal diisi dulu, kita ke sini. Batasnya dengan min 5 sampai 6, berarti min 5 sampai 6 hanya buat min 5, dia juga 6. Jadi buat fungsinya berapa. Contoh, tentukan luas pada daerah R di bawah fungsi ini. Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 plus 2. Antara X-nya min 1 dan X-nya 2. Sebelum ke sini saya gambar dulu. Nah ini gambar grafik fungsi Y. Y-nya itu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2. Ini gambar grafik fungsinya. Dibatasi oleh X-nya min 1 dan X-nya 2. Y-nya 0. Kan di atas sumbu X ya, kalau Y-nya 0. Daerah yang dibatasi warna biru ini akan kita cari berapa luasnya.
Jadi ini kan gambarnya tidak beraturan, bukan seperti bidang dasar persegi, persegi panjang, trapesium. Ini kan nggak bisa. Kalaupun mau kita iris akan sangat sulit ini kan. Kalau kita iris-iris seperti ini, bentuknya akan beda-beda. Kalau saya ambil ini trapesium, mungkin daerah yang tidak dihitung. Kalau saya ambil ini persegi panjang, ada daerah sini yang tidak dihitung luasnya. Sehingga kalau ada bagian-bagian tidak dapat di-cover, tidak dapat dihitung, kita menghitungnya pakai integral. Jadi ini. Jadi integralnya batas bawahnya min 1, jadi AR sama dengan min 1 sampai 2. Fungsinya X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 2 dx, ini fungsinya. Tinggal diintegralkan. Integral dari X pangkat 4, pangkatnya bertambah 1 ya. X pangkat 5 per 5. Integral, kita satukan aja ke 2 mati. Batas bawah maksudnya min 1 sama 2. 1 sampai 2. Fungsinya ini. Pangkat 3 plus 2. Jadi kalau diintegralkan, X pangkat 4, pangkatnya bertambah 1 ya, jadi pangkat 5 per pangkatnya adalah 5 kurang 2-nya masuk, X-nya jadi pangkat yang semula pangkat 3, kalau kita integralkan jadi pangkat 4 per 4 plus integral dari 2 dx adalah 2x. Batasnya min 1 sampai 2. Jadi, substitusikan yang batas atas dulu, baru batas bawah. Atau ini kalau mau disederhanakan, biar mirip yang di atas ini. Jadi, X pangkat 5 per 5. 2 dengan 4 ini bisa dibagi. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Kurang X pangkat 4 per 2. Ditambah 2X. Batasnya min 1 sampai 2. Nah, substitusikan angkanya di sini. 2 pangkat 5. 32 per 5. 2 pangkat 4. 16 per 2. Ditambah 2X. 2 dikali 2. Yang min 1 sekarang kurang. Min 1 kalau dipangkatkan 5 adalah min 1 per 5. Min 1 dipangkatkan 4. 1. Tapi ada minnya di depan. Per 2. 2 kali min 1. Berarti min 2. Ini sama kan penyebut ya. Ini 4 per 1 artinya ya. Ini 2 per 1. 5, 2, 1. Pakai berapa? 10 ya. 10 bagi 5, 2. 2 kali 3, 2. 4. 10 dibagi 2, 5. Kalikan 16. 80. 10 dibagi 1. 10 kali 4. Ya. Kurang 5, 2, 1. Hanya 10 juga. Penyebutnya ya. 10 bagi 5, 2. Kali min 1. 10 bagi 2, 5. Kali min 1. 10 bagi 1, 10. Kali min 2. 64 dikurang 80 ditambah 40. Berapa jadi? 24 ya. Sorry. 4 dikurang 40 ya 24. Kemudian 2 pakai 10. Min 2, min 5, min 7. Min 7, min 20, min 27. Min 27 depannya ada min. Jadi 24 tambah 27, 51 per 10. 5,1. Intinya sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan langsung soal kayak gini nih. Cari integral ini. Dari min 1 sampai 2, X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 ditambah 2. Sekarang dibuatnya dalam bentuk soal cerita. Jadi integral itu bisa untuk mencari luas. Bingung nggak sampai situ? Ada yang mau tanyakan sampai sini?
Ada yang masih bingung nggak sampai sini? Boleh lanjut? Jadi sama aja aplikasi integral ya. Jadi dia dibuat dalam soal cerita, jadi tinggal kita hitung buat gini aja, ini yang simple. Kalau tadi daerah di atas sumbu X, sekarang kita ada daerah di bawah sumbu X. Jadi daerah di bawah sumbu X itu kan namanya luas, area. Luas itu bilangannya pasti non negatif. Arti non negatif itu 0 atau positif. Jadi nggak mungkin luas itu negatif 10. Nggak pernah kan kita ngitung luas itu negatif. Jadi makanya luas itu adalah bilangan yang namanya non negatif. Jika sebuah graf Y sama dengan Fx, dia ada di bawah sumbu X, kemudian integral dari A sampai B Fx itu adalah bilangan negatif, kalau bawah itu kan negatif ya kan, maka artinya tidak bisa ada luas, karena dia negatif. Akan tetapi, nilai luas yang negatif pada daerah yang dibatasi oleh, dia tuh hanya negatif karena daerahnya dibatasi oleh fungsi Fx, X-nya A, batas bawah, X-nya B, batas atas, dan Y-nya sama dengan 0. Jadi nggak masalah. Kalau pencarian pakai integral, karena dia di bawah sumbu X, dia bisa negatif, tapi sebenarnya nanti di harga mutlakkan, jadi yang negatifnya jadi positif. Nah, ini contohnya nih. Find the area, jadi cari luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 dibagi 3, dikurang 4. Kemudian sumbu X-nya dibatasi min 2 dan 3. Oke, ini gambarnya. Y sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 4. Jadi mungkin dia akan seperti ini nih sebenarnya gambar grafiknya. Jadi bentuknya parabola seperti ini. Gitu ya. Untuk parabola seperti itu. Kemudian dibatasi oleh X-nya min 2. Ini min 2 nih. Dan X-nya 3. Kemudian dia di bawah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y kan. Nah, di bawah tuh sini. Dibatasi oleh daerahnya. Nah, daerah di garis warna biru ini akan kita cari berapa luasnya. Ini kan susah nih bentuknya. Kalau bentuk kayak gini kan sepersegi panjang. Nanti lengkung ini belum tentu dia seperempat lingkaran nanti. Makanya kita butuh namanya aplikasi integral. Jadi AR ya, AR luasnya itu karena dia di bawah sumbu Y, di gambar ini di bawah sumbu Y, ini kan sumbu Y nih. Ini sumbu Y di bawahnya, maka daerahnya negatif. Jadi sini dipasang negatif. Jadi kalau gambarnya di bawah sumbu Y, atau di bawah sumbu X, jadi negatif. Integral dari min 2 sampai 3, ini min 2 sampai 3. Fungsinya ini, X kuadrat per 3 dikurang 4 dx. Itu ya. X kuadrat per 3 dikurang 4 dx. Jadi saya buat ini ya. KR min integral dari min 2 sampai 3 X kuadrat per 3 dikurang 4 dx. Oke, kalau minnya mau dikalikan ada minnya di depan bingung, nggak apa-apa. Kalau enggak tetap aja min yang di depan ini tetap aja dulu. Nih, X pangkat 2 per 3 kalau diintegralkan, X-nya pangkat 2 bertambah 1. Jadi X pangkat 3 per, ini kan dari per 3, tapi pangkat ini per 3 lagi, jadi per 9. Ya, X pangkat 2, pangkatnya 2, tambah 1, jadi X pangkat 3. Soalnya memang ada super 3, tapi dibagikan pangkat 3, jadi super 9. Integral dari min 4, berarti min 4X. Ya, batasnya dari min 2 sampai 3. Substitusikan 3 dengan min 2, atau ini mau dikalikan dulu, oke. Jadi min kali X pangkat 3 per 9, min X pangkat 3 per 9. Min kalikan min 4X, jadi 4X. Batasnya min 2 sampai 3. Substitusikan yang batas atas dulu yang 3. Jadi min 3 pangkat 3. Min 27 per 9. 4 kali 3, 12. Yang min 2 sekarang.
min 2 kalau dipangkatkan 3 itu min 8. Tapi ada minnya di depan jadi 8 per 9. 4 kali min 2, min 8. Ini kan per 1, ini kan per 1. Samain penyebutnya, 9 dengan 1 ya 9 ya. 9 bagi 9, 1 kali min 2, 7. 9 bagi 1, 9 kali 12. Dikurang 9 dengan 1 buat 9. 9 bagi 9, 1 kali 8. 9 bagi 1, 9 kali min 8. Min 27 tambah 108. 81 ya. Per 9 dikurang 8 kurang 72. 9. Paham yang ini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang perlu saya ulang habis ini? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Nih, contoh yang ketiga. Cari daerah R yang dibatasi oleh X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah X tambah 3. Dibatasi sumbu X, kayak tadi lah. Tapi ada tambahan nih, ada garis X sama dengan 2. Jadi kalau saya gambar gini nih. Ini gambarnya. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3. Ini gambarnya. Dibatasi oleh min 1 sampai 2, katanya tadi. Ini min 1 sampai 2. Kemudian ada batas nih. Ini garis X sama dengan 2. Kalau dia tidak memberikan batas garis X sama dengan 2, berarti sini. Terus sampai sini ya gambarnya. Dia ini nanti diarsir biru. Tapi enggak, dia cuma potong sampai sini. Jadi ini aja. Lengkung yang biru sama sedikit yang di bawah. Jadi kalau seperti ini ada 2 area. Satunya di atas sumbu X, satunya di bawah sumbu X. Jadi kalau kita nyari luasnya AR, jadi ada 2 bagian ya. Jadi AR1 tambah AR2. Ini, yang di atasnya namanya R1, yang di bawah separuh kurvanya namanya R2. Jadi AR1, lihat batasnya dari mana AR1? Dari sini, dari min 1 sampai 1. Nanti R2-nya dari 1 sampai 2. Jadi AR1 dari min 1 sampai 1, fungsinya ini. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3DX. AR2-nya batasnya dari 1 sampai 2, fungsinya sama. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat min X tambah 3. Ya, dari min 1 sampai 2. Kalau tadi dari min 1 sampai 1. Udah dibuat seperti ini. Oh, ini kan tambah, Bu. Kenapa nih jadi minus? Karena tadi R2 itu ini, dia di bawah sumbu X. Kan depannya minus nih, sama yang contoh yang tadi. Nih. Karena dia region under di bawah, jadi ada minus. Nah, kalau di sini plus, di sini ada minus, jadi langsung minus saja, gitu ya. Kita integralkan, ini beda nih. Ini batasnya min 1 sampai 1, yang ini batasnya 1 sampai 2.
Jadi integralkan dulu masing-masing. X pangkat 3 tambahkan 1 jadi X pangkat 4 per 4 dikurang X-nya pangkat 2 tambah 1 jadi X pangkat 3. Jadi 3X pangkat 3 per 3 harusnya. Nih ya, sebelum sini saya buat sini dulu. Jadi ini harusnya X pangkat 4 per 4. 3X pangkat 3 per 3. Integral X berarti X pangkat 2 per 2. Plus 3X berarti 3DX berarti integral hasilnya 3X. Batasnya min 1 sampai 1. Dikurang yang ini. Integral dari X pangkat 3 berarti X pangkat 4 per 4. 3X kuadrat, 3-nya mantap dulu, X-nya jadi pangkat 3 per 3. X pangkatnya 2 per 2 plus 3X. Batasnya dari 1 sampai 2. Ya, jadi X pangkat 4 per 4. 3 dengan 3-nya boleh coret, bagi 1 ya, jadi min X pangkat 3. Min X kuadrat per 2 plus 3X. Batasnya dari min 1 sampai 1. Dikurang bagian sini X pangkat 4 per 4. Ini 3-nya boleh dibuang 3. Tinggallah X pangkat 3. Dikurang X kuadrat per 2 tambah 3X. Nah, substitusikan 1 di sini. Ini dia kurang ya jalannya ya, saya masukin ya. 1 pangkat 4, 1 per 4. 1 pangkat 3, 1. Min 1 kuadrat, 1 per 2. 3 kali 1, 3. Itu ya, dikurang. Min 1. Min 1 kalau dipangkatkan 4 jadi 1/4. Min 1 dipangkatkan 3 itu min 1. Ada min depannya. Min 1 dikuadratkan 1 per 2 ada min depannya. 3 kali min 1 berarti min 3. Oke, saya beresin. Jadi 1/4 kurang 1 tambah setengah tambah 3 kurang 1/4 kurang 1 plus setengah kurang 3. 1/4 kurang 1/4 kan 0. Habis ya, 3 dikurang 3. Oh ini enggak, bukan min ini, plus ya jadi ya. Sorry. Jadi min 1, min 1, min 2. Setengah tambah setengah 1, min 2 tambah 1, 1. 1 tambah berapa ini? Saya ada salah, ada koreksi ya. 1 pangkat 4 per 4. Min 1 setengah tambah 3. 1/4 tambah 1 dikurang setengah kurang 3. Jadi 1/4 kurang 1 tambah setengah. Ini saya salah ya, tolong koreksi kalau ibu salah. Ini min ya harusnya. Kan dari atas min. Tambah 3 dikurang 1/4 dikurang 1 tambah setengah. Jadi 1/4 kurang 1/4. Habis. Saya coretnya. 1/4 kurang 1 kurang setengah tambah 3 kurang 1/4 kurang 1 tambah setengah tambah 3. Keluar ya. Masih ada screen-nya di layar kalian? Muncul screen-nya masih? Masih, Bu. Tulisannya hilang ya? Hilang nggak tulisannya merah tadi? Hilang, Bu. Jadi ini nih, saya ulang nih. Integral dari X pangkat 3 berarti X pangkat 4 per 4. 3X pangkat 3 per 3 min X kuadrat per 2 plus 3X.
batasnya min 1 sampai 1. Lalu ini X pangkat 4/4, X kuadrat 3-nya mantap, jadi X pangkat 3/3, min X kuadrat per 2, plus 3X. Batasnya 1 sampai 2. X pangkat 4/4 tulis lagi. 3X pangkat 3 dibagi 3 jadi min X pangkat 3, min X kuadrat per 2, plus 3X. Batasnya min 1 sampai 1. Dikurang X pangkat 4/4, 3 dengan 3-nya habis jadi min X pangkat 3, min X kuadrat per 2 ditambah 3X. Batasnya 1 sampai 2. Nah, ini saya uraikan tuh tadi putus ya. Substitusikan yang batas atas dulu ya, jangan terbalik. Jadi 1 pangkat 4, 1/4, min 1 dipangkatkan 3, min 1 dikuadratkan 1 bagi 2. 3 kali 1, 3. Min 1 dipangkatkan 4, 4. Min 1 kalau dipangkatkan 3, min 1 ada minnya. Min 1 dikuadratkan 1/2 ada minnya. 3 kali min 1, 3. Jadi kalau saya uraikan 1/4 kurang 1 kurang setengah tambah 3, ini min 1/4, min 1, plus setengah, plus 3. Min setengah sama tambah setengah habis, ya. 1/4 kurang 1/4 habis. Berapa jadi? Min 1 dengan min 1, min 2. Min 2 tambah 3, 1 tambah 3, 4. Ini ya, 4 ya, ini dapatnya. Yang sebelah sini, ya, substitusikan 2. 2 pangkat 4 itu 16 bagi 4. Dikurang 2 pangkat 3, dikurang 2 dikuadratkan 4. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6. Kurang 1 pangkat 4. 1/4 jadi ya. 1 pangkat 3. 1 kuadrat 1 bagi 2. 3 kali 1, 3. 4 kurang 8, min 4. Min 4 dikurang 2. Min 6, min 6 tambah 6, 0. Dikurang, ini sama penyebutnya aja. Ini kan per 1, ini per 1. Jadi 4. 4 bagi 4, 1 kali 1. 4 bagi 1. 4 kali min 1, min 4. 4 bagi 2. 2 kali min 1. 4 bagi 1, 4 kali 3. 12. 1 kurang 4 min 3, min 5 tambah 12. Min 5 tambah 12 itu 7/7 ya, per 4. Jadi min 7/4. Ini ya, min 7/4. Jadi 4 dikurang min 7/4. 4/1 ditambah kurang dengan kurang jadi plus kan. Penyebutnya 4 bagi 1, 4 kali 4. 4 bagi 4, 1 kali 7. 2, 3, 4. Ya, jadi ngitungnya harus hati-hati. Asal kalian tahu cara pengintegralan pasti bisa ngerjakan ini. Jadi kalau ini hanya dipotong ya, karena gambarnya ada satu yang di atas sumbu X, ada satu yang di bawah sumbu X. Jadi kalau yang di bawah nanti dia minus daerahnya. Saya lanjut ya. Sekarang kalau daerahnya ada 2 kurva.
Kalau tadi kan bicaranya satu kurva tuh, kalau sekarang dua kurva, jadi ada fungsi nih, ada dua. Ada Y sama dengan Fx, dan ada Y sama dengan Gx, kayak gambar ini. Dan di atas nih Y sama dengan Fx, dan di bawah nih Y sama dengan Gx. Kalau dia dibatasi dua kurva, kemudian pada interval A dengan B, jadi gambarnya seperti ini. Ini yang mau kita cari berapa luasnya. Cara mencari luasnya kita bisa pakai slice. Slice itu kita potong-potong. Bisa pakai approximate, itu namanya aproksimasi kira-kira. Dan kita juga bisa pakai metode integral, integrasi untuk menemukan area ini. Jadi caranya gimana? Fungsi yang di atas, fx, itu yang tinggi dikurang yang di bawah. Jadi fx dikurang gx. Jadi fungsi yang di kurva yang di atas itu fx dikurang gx. Dia akan memberikan ketinggian yang tepat untuk slice. Untuk apa kita potong-potong kecil. Harus kita memotong tuh gini integral. Kayak kita motong barang, semakin kecil kan lebih akurat. Tapi kebayang, dengan banyaknya potongan yang kecil-kecil itu akan menambah kita rumit untuk mencari integralnya tambah banyak. Dan dua tadi aja yang ini sebanyak ini, apalagi kita potong jadi 10 bagian, misalnya itu ya 10 integral di sini. Jadi kita mau carinya gini. Terus kita pastikan juga kalau nilai area atau luasnya itu tidak negatif. Jadi area itu sebenarnya fx dikurang gx. Jadi integral batas bawahnya a sampai b, fx dikurang gx, dx. Contohnya ini, tentukan area antara kurva y sama dengan x pangkat 4 dan y sama dengan 2x kurang x kuadrat. Nah, kurva yang dihadap ke atas ini y sama dengan x pangkat 4. Kurva ini 2x dikurang x kuadrat. Jadi ada perpotongan nih warna biru. Ini akan kita hitung berapa luasnya. Jadi kalau di sini integral 0 ya kan, nanti sampai sini batasnya 1 ya. Jadi A itu integral dari 0 sampai 1 dari mana? Fungsi yang di atas. Jadi gini, ini gambarnya nih. Ini kan yang naik terus nih. Sedangkan yang ini kan turun. Nah, itu kan turun terus. Jadi caranya, ya fungsi ini yang atas nih, yang ini dulu nih. Fungsi yang ini. Jadi batasnya 0 sampai 1, jadi A itu integral dari 0 sampai 1. Fungsi yang di atas nih. Gambar atas ini kan. Jadi 2x dikurang x kuadrat. Nanti katanya mau dikurang fungsi yang bawah. Fungsi yang bawah itu x pangkat 4. Kalau dirapikan, 2x kurang x kuadrat menjadi x pangkat 4 dx. Gitu. Nah, ini saya kesini dulu. Tadi ya, integral 0 sampai 1, 2x kurang x kuadrat kurang x pangkat 4 dx. Jadi, ini ya, saya buat ini dulu. 2-nya mantap, x-nya pangkat 1 jadi x pangkat 2 per 2, kurang x-nya pangkat 2 jadi x pangkat 3 per 3, x pangkat 4 jadi x pangkat 5 per 5, batasnya 0, 1. 2x kuadrat dibagi 2, x kuadrat, kurang x pangkat 3 per 3, kurang x pangkat 5 per 5. Batasnya 0 sampai 1. Ya, jadi 1, putuskan batas atas dulu, 1 kuadrat 1, 1 pangkat 3 juga 1 per 3, 1 pangkat 5 1 per 5, dikurang, ini 0, 0 kuadrat, 0 per 3, 0 semua. Berapa ini? 135 pakai penyebutnya 15. 15 bagi 1, 15 kali 1. 15 bagi 3, 5 kali 1. 15 bagi 5, 3 kali 1. 15 kurang 5, 10 kurang 3. 7 per 15. Nah,
Ya, terus yang ini apa sih? Oke, nanti saya hapus nih. Ini enggak, kemarin mau saya masukin soalnya enggak jadi. Ya, dari sini ya, dari sini example 5. Jadi fungsi yang atas dulu, lihat kurvanya nih. Kan ada garis 2 nih. Nah, yang lengkung ini kan yang paling atas. Jadi atas dulu, nanti dikurangi fungsi yang bawah. Makanya 2x kurang x kuadrat dikurang x pangkat 4. Nah, di sini ya. Di sini saya buang slide. Nah, yang ini salah. Saya upload ulang nih. Oke, ini saya record. Nanti saya kasih linknya juga di pertemuan 28. Kamu klik aja. Nah, sekarang kita ke contoh. Gimana ini? Y sama dengan 3 dikurang seperti hilangnya. 3 dikurang sepertiga X kuadrat antara 0 sampai 3. Jadi apa? Areanya apa? HR-nya. Integral tanpa gambar bisa kan? Integral 0 sampai 3. Ikutin ini. 3 dikurang sepertiga X kuadrat. Gini. 3 diintegralkan menjadi 3X. Gitu ya. Sepertiganya mantap ditulis dulu. X-nya berapa? X pangkat 2. Bertambah 1 jadi X pangkat 3 per 3. Batasnya 0 sampai 3. Nah, gitu ya. Jadi 3X sepertiga ada 3 jadi dikurang X pangkat 3 per 9. Batasnya 0 sampai 3. Substitusikan 3. 3 kali 3, 9. 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 9. 3. Substitusikan 0. 3 kali 0, 0. 0 pangkat 3, 0 per 9. Jadi tinggal 9 kurang 3, 6. Karena ini 0. Paham nggak nanti sini? Paham, Bu. Yang lain ada yang bingung? Mau saya ulang nggak? Paham, Bu. Kuis kemarin kan sudah turunan ya. Jadi nanti bahan ujian akhir semester kita integral. Integral sama nanti ada matriks. Jadi integral itu dari integral tentu, tak tentu, sigma ya, sama aplikasi ini, sama nanti materi yang paling terakhir itu matriks. Saya kemarin janjinya UAS tanggal berapa ya dengan kalian? Tanggal berapa saya janji UAS kemarin? Jumat pas Senin saya janji. 2 Pak. Tanggal 5. Tanggal berapa? 5. Tanggal 5, oke. Tanggal 5 hari Senin ya. Iya, Bu. Oke, hari Senin. Berarti nanti minggu depan tanggal 28 masih 1 minggu lagi. Sebenarnya materinya nggak terlalu banyak lagi sih. Matriks itu 2 kali habis, ya udah nanti break sekali, cukup lah. Oke, saya lanjut. Nih. Cuma sekali ya. Oke. Nih. Terus aplikasi integral selain untuk cari luas, ada lagi untuk apa? Distance dengan displacement. Kamu kan fisika sering nih, ada jarak, ada perpindahan. Saya yakin udah tahu ya, apa beda jarak dengan perpindahan kan? Jarak itu berarti lintasan yang dia tempuh gitu ya. Kalau saya nganggapnya, kalau perpindahan itu perubahan dari titik akhir ke titik awal. Jadi kita misalkan nih ada sebuah objek, dia itu bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan Vt pada waktu T. Jadi kalau kecepatannya lebih besar sama dengan 0, maka integral A sampai B Vt, dia akan memberikan jarak yang di-travel, jarak yang dilalui dalam interval waktu antara A sampai B, karena T-nya itu time. Tapi kalau Vt itu memberikan nilai negatif, maka jadi integral AB Vt dt
Jadi SB dikurang SA. Dia itu menyatakan adanya displacement. Gitu ya. Perpindahan dari posisi A ke posisi B. Jadi starting point-nya mulainya dari A, ending point, titik akhirnya SB. Kalau kita mau cari total distance, total jarak ya, sebuah objek itu berkejalan ya, travel dari interval waktu A ke B, jadi kita harus hitung gini, integral A sampai B, VT dt. Ada garis dua ini, ada yang tahu apa arti garis dua seperti ini? Ini bukan tanda kurung, apa artinya? Apa artinya itu? Harga mutlak, nilai mutlak. Artinya nanti walaupun dapatnya negatif gitu ya, dia dimutlakkan, jadi pasti displacement atau total distance-nya itu akan positif. Contohnya ini, sebuah objek, banyak kok kayak gini lah, sebuah objek pada posisi S-nya 3 dan waktunya 0. Kemudian velocity, kecepatannya difungsikan seperti ini. VT sama dengan 5 sin 6 pt. Berapa sih posisi objek pada saat 2 sekon? Dan how far, seberapa jauh dia sudah berjalan atau melintasi travel selama waktu tersebut. Jadi katanya waktu T-nya 0, dia ada di posisi 3, S-nya 3. Kecepatannya ini 5 sin 6 pt. Sekarang kalau waktunya 2, katanya berapa posisinya? S-nya berapa? Ini ya, position to S, berapa S-nya? Kemudian how far, seberapa jauh dia jalan. Jadi, karena ditanya time-nya 2, berarti S2 yang awalnya berapa? S0. S2 kurang S0. Ini ending point, titik akhir, S0 starting point, titik awal. Sama dengan integral dari mana? Batas bawahnya 0 sampai 2 VT dt. Jadi integral 0 sampai 2, VT ini VT, 5 sin 6 pt, ditulis di sini. 5 sin 6 pt. Integral sin kita udah tahu cos kan? Jadi, integral sin min cos ya. Ini saya buat lagi, jadi 5-nya mantep. Integral sin kan min cos, jadi 5. Yang diintegralkan 6 pt. 6 pt itu sin jadinya tetap di cos. 6 pt kamu buat 6 pt. Turunannya apa? 6 pt nih. 6 pi kan? Ada min, jadi min 5 per 6 pi. Nih. Min 5 per 6 pi, cos 6 pt. Batasnya 2 sama 0. Bentar ya, oh. Nah, substitusikan itu 2 dengan 0. Saya pakai screen aja ya, sempit banget. Sebentar, nah ini ya, sedikit gambarannya, kamu pasti lebih paham ya. Jadi VT-nya ini anggap saya tidak mengajarkan cara gambar grafik ini ya, saya cuma ngajarin cara menghitung ini. Jadi VT sama dengan 5 sin 6 pt, ini grafik fungsi sin. Jadi mau kita cari luasnya, saya kasih share screen whiteboard aja. Keluarkah whiteboard-nya? Tulisannya keluar nggak? Ada tulisan saya warna biru-biru seperti itu? Ada nggak?
Ada, Bu. Nah, ini soal yang tadi ya saya buat di whiteboard. Jadi kalau saat T-nya 0, katanya S-nya 3. Nah, sekarang VT-nya itu 5 sin 6 PT. Nah, pertanyaannya pada saat T-nya 2, S-nya berapa? Nah, itu pertanyaannya. Saat T-nya 2, S-nya berapa? Karena ditanya T-nya 2, berarti dari S, kan ST ya. Jadi S2, S awalnya berapa? Saat 0. S2 dikurang S0, berarti integral dari 0 sampai 2, VT, DT, gitu ya. Jadi integral dari 0 sampai 2, VT-nya ini 5 sin 6 VT DT. Jadinya kan 5-nya itu mantap nih. Integral sin itu kan min cos. Jadi min 5. Sin-nya jadi cos. 6 PT-nya ditulis. 6 PT, kalau itu jadi 6 pi ya. T-nya hilang. Nah, batasnya dari 0 sampai 2. Substitusikan 2-nya. Jadi min 5. Yang disubstitusikan 2 dengan 0 itu T ya, bukan pi. Jadi min 5 per 6 pi cos 6pi kali 2 gitu loh. 6pi kali 2. Nah, itu ya dikurang min 5 per 6pi cos 6pi kali 0. Jadi berapa? Min 5 per 6pi cos 6pi kali 2. Jadi cos 12pi. Jangan sekali-sekali coret ya 12pi dengan 6pi. Kalau saya juga nggak bisa kali 2 ya. Benar ya. 6pi T ya. 6pi kali 2 berarti 12pi. Dikurang min 5 per 6pi cos 6pi kali 0. Cos 0 ya. Pi itu berapa? Ingat. Pi di sini itu 180. Ya. Jadi cosnya 12 kali 180 itu 0 nilainya. Nol jadi nilainya. Ini juga 0. Jadi nilainya 0. Semuanya 0. Jadi S2 berapa? S2 itu artinya dari S yang 0 ditambah barusan dapat 0 nih. S waktu 0 berapa? Ini waktu 0. S-nya 3. Tambah 0, jadi 3. Jadi pada saat T-nya 2, S-nya 3. Itu ya. Pada saat T-nya 2, S-nya 3. Jadi pada saat 2 sekon, dia ada di posisi 3. Terus pertanyaannya, berapa total distance-nya? Ini sudah mau di screenshot dulu yang ini? Sudah, Bu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini ya. Screenshot. Ini ya, jadi dapat 3-nya dari sini. Ya, S2 itu S0 tambah 0. S0 itu, ini S0. 3 tambah 0. Jadi ditanya berapa total distance? Total distance yang integral 0 sampai 2 sama VT sini nih. Ya. Ini enggak usah, saya skip yang ini. Ini enggak perlu. Sampai sini aja. Ini nanti ke integrasinya enggak usah saya. Ya, kamu bingung nanti 12-nya mana. Sampai sini aja saya pakai untuk apa tutorial yang integrasi sederhana aja sampai situ. Oke, materinya habis. Sampai situ, hari Jumat saya sudah masuk matriks, jadi tidak ada integral lagi. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada yang perlu saya ulang integral, karena minggu depan saya nggak, Jumat saya nggak masuk integral lagi. Matriks saja, jadi Jumat sama Senin kemungkinan habis ya.
Nanti Jumat depannya free, Seninnya kita baru uas. Dua kali pertemuan cukup, matriksnya sedikit, matriks sudah pernah semua kamu. Ada pertanyaan untuk integral aplikasinya ataupun sigma kembali? Ada yang perlu saya ulang kembali? Kalau nggak ada, saya cukup aja sekarang.